Saudara Cao, Saudara Luomen, kamu dan anak buahmu harus menarik napas dalam-dalam dan mengubur kepalamu di tanah. Sebelum aku mengatakan apapun, kamu tidak boleh mengangkat kepalamu. Teriak RH, meskipun Kanai dan Doromon tidak tahu apa yang ingin dilakukan RH. Namun karena percaya pada RH, mereka tetap melakukannya. RH mengangguk ke arah Lu Yun saat dia melihat ini. Lu Yun melambaikan tangannya, dan RH memasang topeng ikan yin yang di mulutnya. Setelah berhati-hati, Lu Yun mengeluarkan senjata rahasia darah kun-kun dari cincin penyimpanan. Ini adalah kantong darah kun-kun terakhir yang dimiliki Lu Yun. Awalnya dia ingin membawanya kembali ke RH untuk dicicipi, tapi sekarang tampaknya lebih berguna. Lu Yun tidak melemparkannya secara langsung seperti sebelumnya, melainkan membungkusnya dengan api aneh, lalu melemparkannya ke arah awan gelap di langit. Meletus. Dengan teriakan keras Lu Yun, darah kun-kun berubah menjadi uap, bercampur dengan udara dingin, mendingin dengan cepat di awan gelap, mengembun menjadi tetesan air hujan, dan turun hujan disertai guntur. Apa yang mereka lakukan? Sakai mengusap dagunya, tidak memahami operasi obsesif Lu Yun. Celepuk. Suara air yang jatuh membuyarkan pikirannya. Mencari suaranya, Sakai melihat cacing darah di pesawat yang lebih dekat dengan hujan. Mereka melompat menuju galaksi satu demi satu seolah-olah kesurupan. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat seluruh tubuh Sakai gemetar. Hujannya aneh, semuanya, hati-hati. Teriak Sakai mengingatkan para prajurit akan garis keturunan Sa. Tapi Lu Yun tidak panik sama sekali, angin bertiup. Saat suara itu turun, angin kencang tiba-tiba bertiup di atas galaksi yang tenang. Dan arahnya persis ke arah di mana Sakai berada. Ketika Sakai melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memerintahkan juru mudi, mundur. Mundur. Apakah darah kun-kun ini benar-benar ajaib? RH, yang melihat semua yang terjadi, bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena topeng ikan yin yang, RH tidak terpengaruh oleh darah kun-kun. Aku belum pernah melihat cacing darah tetap tenang di bawah darah kun-kun. Lu Yun menyaksikan dengan ekspresi acuh tak acuh saat cacing darah dari klan Sa melompat ke dalam air satu demi satu. Pada saat ini, seekor cacing darah dari Skull and Bones Society benar-benar bangkit dan berlari menuju arah galaksi. Hati-hati, RH hendak menghentikannya, tapi dihentikan oleh Lu Yun, aku sudah mengingatkan mereka sebelumnya, biarkan mereka menahan nafas. Mereka tidak boleh mengangkat kepala sebelum diperintahkan, tapi pada akhirnya mereka tetap tidak bisa, jangan melawan keingintahuan mereka. Jika kamu terdorong olehnya, kamu harus membayar harga yang pantas. Dalam waktu kurang dari 3 menit, hujan bercampur darah kun-kun telah selesai turun, dan yang terjadi selanjutnya adalah hujan biasa. Namun, tidak ada satupun kapal terbang dari garis keturunan keluarga Sa yang berani mendekat, dan mereka semua mundur 2 atau 3 kilometer jauhnya. Hanya karena 3 menit ini, keluarga Sa kehilangan hampir 40% pasukannya. Dan penantian ini adalah 3 jam penuh. Hei, Lu Yun melihat ke arah kapal terbang keluarga Sa, yang tidak berani mengambil setengah langkah ke depan, metode ini memiliki jangkauan yang luas, tetapi waktunya agak singkat, dan bau darah kun-kun menghilang dengan cepat, kalau tidak, ia akan melayang 2 kali. 3 kilometer tidak masalah sama sekali. Kalian pasti tahu pengalaman Lu Yun di Gurun Gobi, tapi dia menggunakan darah kun-kun untuk memancing cacing darah yang jaraknya puluhan mil. Namun, itu sudah cukup. Lu Yun memandangi matahari yang seluruhnya ditelan galaksi. Saudaraku, itu datang. RH sedikit gugup. Lu Yun mengangguk, apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Pada saat ini, Sakai juga mendapatkan kembali ketenangannya dan sekali lagi memerintahkan para prajurit untuk mempersempit pengepungan. Aku tidak tahu harus hidup atau mati. Lu Yun mengedipkan mata pada RH. Saudara Luomen, Saudara Kaluo, tolong bangunkan saudara-saudara semua. Ini sudah larut dan kita harus pergi dari sini. Kao adalah orang pertama yang menarik kepalanya keluar dari tanah. Dengan letupan, dia berlutut di tanah dengan satu lutut, mengepalkan tinjunya dan berkata, Rajaku bijaksana, dan dia membantai semua klan Sa dengan miliknya sendiri, kekuatan. Yang meresponnya adalah sebuah bola meriam yang hanya berjarak sekitar 3 meter darinya. Meski tidak melukai Kanai, namun juga meledakkannya menjadi abu. Klik, dia menoleh dan melihat ke kejauhan, dan menemukan bahwa kapal terbang Wu yang mendekat dengan sangat cepat, Rajaku. Bukankah pasukan kapal terbang keluarga Sa masih ada di sana? Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Lu Yun menatap bulan cerah di langit. Pada malam bulan purnama, kepulauan Fangbo akan lenyap. Air pasang akan menelan segalanya. Doromon dan Lu Yun berkata serempak. Klik. Rajaku, ketika kamu mengatakan ingin kembali, apakah kamu akan kembali ke dunia bawah? RH memutar matanya ke arah orang lain, jika rumahmu adalah dunia bawah, aku akan mengirimmu pulang sekarang juga. Sekarang hujan iblis sudah berhenti, kenapa kamu tidak menyerah saja dan menangkapnya? Terdengar suara Sakai. Doromon tidak panik sama sekali dan memandang Lu Yun, saudaraku, kamu seharusnya sudah memikirkan tindakan balasan, kan? Lu Yun sedikit terkejut dengan sikap Doromon terhadapnya, lagi pula, ini mungkin, pertama kali, mereka bertemu, jadi memperlakukan satu sama lain sebagai saudara bukanlah kebiasaan Doromon yang biasa. Terlebih lagi, Lu Yun masih berpura-pura menjadi saron untuk dipamerkan kepada orang lain. Meskipun keraguan muncul di hatinya, wajahnya sangat tenang, ya. Cepat datang ke puncak gunung.
Aku berjanji akan membawa kalian semua keluar dari sini dengan selamat. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? KR berkata dengan nada menghina, kamu yang bersembunyi dan tidak berani menunjukkan sifat aslimu, menurutku kamu hanya membicarakannya. RH tentu saja tidak ingin melihat Lu Yun diintimidasi seperti ini. Dia bahkan ingin memarahinya, tapi Lu Yun menghentikannya. Percaya atau tidak, jika kamu mengira aku pembohong, kamu bisa menemukan cara untuk keluar sendiri, dan tidak ada cacing darah yang akan menghentikanmu. Saya tidak mau. Hari ini saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Kanai adalah penjelasan praktis tentang apa artinya makan nasi lunak tapi makan keras. Ucapkan kata-kata yang paling lembut dengan nada yang paling keras. Tentu saja, Lu Yun tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Lagi pula, setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia tahu bahwa Kao adalah cacing darah yang lugas, mirip dengan tikus perisai, langsung ke intinya. Sepertinya kalian berencana untuk mati bersama. Sakai memandang Doromon dan cacing darah lainnya menuju puncak gunung dan berkata dengan sinis. Kalian yang tidak tahu kapan akan mati harus melihat ke bawah ke galaksi. Sakai, sebelum dia sempat menundukkan kepalanya untuk memeriksa, lambung kapal bergetar hebat, hampir menjatuhkannya ke tanah. Apa yang terjadi? Siapa yang memimpin? Bisakah kamu mengarungi kapalnya? Rajaku, tidak, itu tidak baik. Seorang prajurit, Blutuem, buru-buru berlari ke geladak. Kamu panik dan tidak tenang sama sekali. Bagaimana biasanya aku mendidikmu? Sakae memarahi. Tapi ada ombak. Ombaknya besar sekali. Guncangan kapal tadi disebabkan oleh benturan ombak. Kata prajurit Blutuem itu, apa, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sepenting itu tadi? Untuk apa aku membutuhkanmu? Cacing darah prajurit, harus dikatakan bahwa Sakai memahami standar ganda, dan dia menggabungkan pengetahuan dengan tindakan dengan bersikap tegas terhadap orang lain dan toleran terhadap kepentingan pribadi. Saron tahu betul apa arti naiknya gelombang galaksi. Ada legenda yang diturunkan di Lamstead dari zaman kuno hingga saat ini, ketika cuaca tenang, negara akan damai dan masyarakat aman, tetapi ketika angin dan ombak naik, akan terjadi kekacauan, dan Anda akan dapat berbicara tentang bintang-bintang. Ambil contoh kejadian terbaru, itu adalah akhir dari ratusan abad kekuasaan klan San atas Ramster. Malam itu, Saron memimpin cacing darah setianya ke istana dan menghancurkan istana dibunuh. Tidak ada angin malam itu, namun ombak di Bima Sakti tidak ada habisnya. Tanpa berpikir panjang, Saron menyerahkan potongan daging berlemak di Pulau Hantu dan segera mengeluarkan perintah, kembali. Balikkan kapalnya dan segera kembali. Tidak, Rajaku, aku tidak bisa memutarnya. Ombaknya kencang dan kapal terbangnya tidak terkendali sama sekali. Pikirkan cara, untuk apa aku membutuhkanmu. Cepat dan pikirkan cara, jika kamu tidak dapat memutar haluan pesawat luar angkasa dalam 1 menit, aku akan memenggal kepalamu. Saron memberi perintah untuk mati. Getaran di Pulau Hantu bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi di kapal terbang, seolah-olah ada binatang laut dalam yang menghantam Pulau Hantu di bawah galaksi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia mendarat dengan posisi merangkak, hampir tidak bisa menenangkan tubuhnya, dan kemudian menatap Lu Yun. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya, tapi aku harus mengulitimu hidup-hidup. Siapa yang akan kamu kuliti hidup-hidup? RH sangat marah. Jika Lu Yun tidak menghentikannya sekarang, dia akan memukul orang lain dengan kata-kata selembar kertas. Rajaku, aku tidak. Melihat wajah RH yang hampir meneteskan tinta, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Tidak ada apa-apa, dia kakak tertuaku. Bahkan aku harus mendengarkan dengan hormat apa yang dia katakan. Ada apa? Apakah kamu masih marah? Apakah kamu terus-terusan mengobrol? Jangan biarkan matahari bersinar terang untukmu, sikap merasa benar sendiri hanya akan merugikanmu. Cahaya keemasan melintas di mata RH, yang terutama terlihat di malam kelabu. Celepuk, Kanai langsung berlutut di tanah, yang mulia. Betapa tersinggungnya Anda barusan. Hanya saja Anda terlalu muda untuk melihat gunung itu. Doromon juga memandang Lu Yun dengan heran, saudaraku. Baru saja aku menduga identitasmu mungkin tidak biasa, tapi aku tidak menyangka identitasmu akan begitu tidak biasa. Senang bertemu denganmu. Lu Yun mengangguk, senang bertemu denganmu. Kemudian dia menatap RH dengan sedikit mencela. Meskipun dia tahu bahwa RH mendukungnya, itu tidak perlu. Dia akan muncul kali ini, dan setelah membawa semua orang menjauh dari Pulau Hantu, dia bisa mundur ke belakang layar. Kini, kakak laki-laki RH keluar dan dia menjadi pusat perhatian. Mencicit, gunung di kaki serangga retak dari tengah, membelah Pulau Hantu menjadi 2, dan jatuh ke kedua sisi. Saudara laki-laki, kata RH, keluar, Zhang Boyue. Begitu kata-kata ini keluar, semua cacing darah terkejut, dan mereka semua memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Mereka tahu betul pentingnya Zhang Boyue. Mencicit. Jeritan tajam menembus langit malam, dan sekelompok cahaya biru muncul di samping Lu Yun. Bukankah itu Zhang Boyale yang legendaris? Apa, mereka sebenarnya punya Zhang Boyue? Ini tidak mungkin. Mata Sakai penuh rasa tidak percaya. Rajaku dalam masalah. Gelombang pasang dengan ketinggian lebih dari 1000 meter ditemukan 2 kilometer di belakangnya. Berapa banyak? 2 kilometer jauhnya. Siapa yang bertanya padamu tentang jarak? Maksudku ketinggian. Naik, hingga 1000 meter.
Mata Sakai membelalak. Gelombang setinggi ribuan meter itu seperti menghalangi mundurnya mereka. Cepat, menuju Onigashima dengan kecepatan penuh. Sakai tahu betul bahwa hanya ada satu cara untuk bertahan hidup sekarang, merebut Zhang Boyer. Hanya dengan memanfaatkan kemampuan Zhang Boyue untuk melakukan perjalanan melintasi galaksi sesuka hati, dia dapat lolos dari baptisan air pasang ribuan meter. Tentu saja, tindakan Sakai tidak luput dari pandangan Lu Yun, aku baru saja memberikannya kepadamu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang kamu ingin merebutnya. Tidak mungkin. Ayo kita kubur dengan Gai Dao. Sudut mulut Doromon bergerak-gerak, dan dia bergumam di dalam hatinya, baunya benar-benar sama. Pikiran kecil ini seperti mundurnya saudara Duoyu. Namun Kao yang paling out of the box, telah menjadi eksistensi yang paling jujur, setenang para Mecium, hanya melakukan gerakan-gerakan hidup sederhana, berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan rasa keberadaannya. Lu Yun memandangi armada kapal terbang yang hendak menunggu kapalnya berlabuh, dan memberi perintah kepada Zhang Boyer di sampingnya, ayo pergi. Mencicit, Zhang Boyue mengeluarkan suara meringkik yang keras, dan cahaya biru di tubuhnya begitu kuat hingga menyelimuti semua cacing darah di puncak gunung. Ayo pergi. Lu Yun memimpin dan melompat ke celah yang terbuka di puncak gunung, diikuti oleh RH. Dengarkan saja bunyi letupan. Itu seperti dua batu besar yang dilempar ke galaksi. Doromon dan Kana saling berpandangan, merasa sedikit ketakutan. Meski pernah mendengar tentang keajaiban Zhang Boyel, belum ada yang pernah melihatnya, apalagi mencobanya. Mereka semua takut, apalagi anggota pasukan naga hitam dan masyarakat tengkorak dan tulang. Namun, Lu Yun dan RH memimpin, yang membuat mereka percaya diri. Dia mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya dan melompat ke bawah. Ketika anggota masyarakat tengkorak dan tulang melihat ini, mereka tidak ragu-ragu. Meskipun mereka takut, mereka melompat satu demi satu. Mencicit, Zhang Boyue meringkik lagi, sepertinya mendesak Doromon. Cepat, serang aku. Tangkap Zhang Boyue, aku akan memberimu hadiah besar. Saat ini, cacing darah dari garis keturunan setelah mendarat di pulau itu. Dengan peningkatan tajam jumlah cacing darah di pulau itu, pulau hantu semakin cepat retak. Getaran di puncak gunung menjadi lebih dahsyat, dan saya gemetar hebat hingga tidak bisa lagi menjaga keseimbangan kaki saya. Berjalan, Doromon berteriak dan melompat turun. Cacing darah tentara naga hitam melompat turun seperti pangsit. Pada akhirnya, hanya kelompok cahaya biru Zhang Boyue yang tersisa di puncak gunung. Melihat tentara keluarga Sa mendekat, Zhang Boyue menengadah ke langit dan meraung. Mencicit, pulau hantu awalnya terbagi menjadi dua, dan kemiringan antara kedua sisi dan bidang horizontal masih berupa sudut tumpul. Namun dengan raungan Zhang Boyue, sudut antara pulau hantu dan bidang horizontal tiba-tiba menjadi sudut lancip, hampir mengarah pulau hantu berakhir. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya cacing darah di atas. Satu demi satu, mereka jatuh ke galaksi gelap di bawah pengaruh gravitasi. Zhang Boyue menepuk perutnya dan tampak sangat bahagia. Berhenti bermain, ayo pergi. Saat ini, suara Lu Yun datang dari galaksi. Zhang Boyue melompat ke galaksi tanpa petisi apapun. Cacing darah yang bertahan begitu keras mengira mereka bisa menyelamatkan nyawa kecil, tetapi ketika mereka melihat gelombang pasang ribuan meter di kejauhan, setiap orang memiliki ekspresi kematian di wajah mereka. Meskipun galaksi tampak gelap dan kusam di permukaan, seperti genangan air, terdapat sebuah gua di bawahnya. Karang berwarna-warni dan cangkang batu permata dapat dilihat di mana-mana. Ini benar-benar merupakan rumah harta karun alami dengan sumber daya mineral yang kaya. Cek, cek, cek. Jika bisa ditambang, pendapatan bersih persekutuan naga hitam kita dalam setahun setidaknya akan 10 kali lebih tinggi. Doromon memandangi batu akik cemerlang di bawah galaksi dengan mata berbinar. Sebagai presiden dari persekutuan naga hitam yang bermartabat, hatinya tergerak, apalagi cacing darah lainnya. Masing-masing dari mereka berenang menuju permukaan galaksi dengan mata penuh obsesi. Tapi RH memarahinya, berhenti. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya lihat saja. Saudara Duoyu, apa maksudnya ini? Doromon memandang RH dengan bingung. Meskipun kamu telah dilindungi oleh Zhang Boyue, durasi lampu biru ini terbatas, dan jika kamu menyelam ke dasar sungai, lampu biru di tubuhmu akan cepat habis. Lagi pula, dasar laut yang tampak tenang ini sebenarnya menyembunyikan niat membunuh. Untuk membuat perkataannya lebih meyakinkan, RH, di bawah instruksi Lu Yun, memegang batu di tangannya sebelum dia melompat turun. Melempar batu di tangannya, mata semua cacing darah terfokus pada batu ini, dan mereka tidak berani bernapas. Saat batu itu jatuh ke tanah, debu Siesu terciprat, dan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti belut listrik muncul dari gua karang dan dasar laut, merobek batu itu menjadi beberapa bagian. Mulutnya yang bergerigi dan ganas membuat cacing darah menjauh. Sekarang kamu tahu, jika kamu ingin hidup, ikuti saja aku. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, RH terus berenang ke depan. Tunggu sebentar, kakak Duoyu. Doromon menghentikan RH, di mana kakak laki-lakimu? Kenapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya? Dia ada yang harus dilakukan dan pergi duluan. RH menjawab dengan santai, tapi nyatanya Lu Yun sudah kembali ke telinganya. Lu Yun tidak perlu muncul lagi. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mundur, berapa lama dia akan mundur? Pada saat ini, air pasang juga datang, dan galaksi mulai bergejolak.
Namun dengan perlindungan cahaya biru Zhang Boyue, RH dan Doromon tidak terpengaruh sama sekali. Dan ini hanyalah puncak gunung es dari kemampuan Zhang Boyale. Namun para prajurit keluarga Sa di Pulau Hantu tidak seberuntung itu. Mereka semua hancur tersapu air pasang, dan tidak ada yang selamat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kepulauan Fangbo di Lamster. Setelah berenang hampir setengah malam, RH dan cacing darah lainnya akhirnya mendarat di pulau itu. Walaupun merupakan pulau terpencil, namun letaknya jauh dari kepulauan Fangbo dan merupakan pulau kecil yang relatif dekat dengan Pulau Patpi. Terima kasih, Saudara Duoyu, karena telah menyelamatkan hidupmu. Jika kamu datang ke persekutuan naga hitamku di masa depan jika kamu merasa berguna, tanyakan saja, jangan ada pertanyaan. Doromon menangkupkan tinjunya ke arah RH. Awalnya ini adalah komentar yang sopan, tapi menurut RH tidak. Karena Saudara Luomen berkata begitu. Aku tidak akan menolak. Kebetulan aku punya sesuatu di sini yang hanya bisa dilakukan oleh persekutuan naga hitammu. Doromon, tapi itu tidak masalah. Gerakan seluruh energi persekutuan naga hitammu dan cobalah yang terbaik untuk membangun kapal terbang sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin baik. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata cacing darah terfokus pada RH. Karena mereka semua tahu apa maksud kata-kata RH, migrasi. Hanya migrasi yang menggunakan kapal dalam jumlah besar. Rajaku, bahkan jika kakak tertuamu memiliki Zhang Boyue, tidak perlu melalui migrasi yang merepotkan seperti itu. Sekarang garis keluarga setelah menderita kerugian besar satu demi satu, tidak banyak kekuatan yang tersisa di Ramster. Selama kamu mengangkat tangan, kembali ke tahta tidak akan lama lagi. Kanai bingung. Saudara Kanai, aku tahu ini lebih baik darimu, tapi Ramster akan segera dihancurkan oleh air pasang seperti Kepulauan Fangbo. Begitu pernyataan ini keluar, semua penonton terkejut. Bahkan Lu Yun, yang berada di telinga RH, pun seperti ini. Apa yang terjadi? RH, Saudara Duoyu, kamu, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Doromon terlihat serius, jangan berani bercanda tentang hal seperti ini yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suku. Apa menurutmu aku bercanda? Mata RH dan Doromon bertautan, sejelas dan setransparan apa yang dia katakan. Inilah yang dikatakan kakekku, raja sebelumnya, Kaisar Zan kepadaku secara pribadi. Apakah menurutmu akan ada hari libur? Perkataan RH seperti batu besar yang menghantam hati semua cacing darah, membuat mereka sesak napas. Sekarang menurut Anda apakah solusi terbaik adalah menghabiskan waktu memperjuangkan tanah yang akan hancur, atau apakah solusi terbaik menggunakan waktu ini untuk bersiap dengan cepat dan menemukan benua baru? RH menatap Kanai. Penebusan rajaku tidak masuk akal dan aku tidak seharusnya mempertanyakan keputusanmu. Dia berlutut dengan satu kaki dan berlutut di tanah. Jangan panggil aku rajaku. Kedengarannya aneh. RH sangat membenci kata, rajaku, karena sejak mereka kembali ke Ramster, Lu Yun telah menyingkirkan semua orang yang dipanggil seperti itu. Semua RH agak berkonflik. Apa yang kamu lakukan? RH menembakkan energi darah emas dan menghancurkan pisau tajam energi darah yang menempel di lehernya. Tujuan dari keberadaan masyarakat tengkorak dan tulang kita adalah untuk rajaku. Sekarang rajaku telah mengucapkan kata-kata seperti itu, aku tidak perlu ada. Mengapa kamu tidak menyia-nyiakan udara dengan tetap hidup? RH, Lu Yun juga yakin dengan sirkuit otak yang berderak ini. Saat kami pertama kali bertemu dengannya di Pulau Hammer, dia masih merasa seperti cacing darah dengan kepribadian yang tegas. Kok setelah saling kenal, dia berubah menjadi orang yang lucu. Bukan itu maksudku. RH dengan cepat menjelaskan, kamu dan aku adalah teman sejak awal, dan tidak ada hierarki, sama seperti aku dan kakak Luomen. Perlakukan saja satu sama lain sebagai saudara. Dengan berlinang air mata, aku. RH menatap kosong pada kematian, lalu dengan cepat mengubah kata-katanya, San. Saudara Duoyu. RH menghela nafas panjang dan memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Aku baru saja menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan diriku lagi. Duoyu bukanlah nama asliku. Meskipun kamu belum memberitahuku identitas asliku, aku rasa kalian semua mengetahuinya. Tapi itu nama lamaku. Sekarang aku punya nama baru, RH. Nama ini diberikan kepadaku oleh kakak laki-lakiku saat aku paling frustrasi dan sedih. Ya, saya mengerti. Kau berkata dengan hormat, dan anggota masyarakat tengkorak dan tulang lainnya dengan cepat berlutut di tanah dan berteriak serempak. Mata Doromon berkilat karena terkejut, dan dia bergumam di dalam hatinya, apakah itu yang disebut kakak lagi? Tentu saja, ekspresi mikro ini tidak luput dari pengamatan Lu Yun. Sejak memasuki telinga RH, mata Lu Yun tidak pernah lepas dari Doromon. Lu Yun selalu curiga dengan panggilan saudara yang baru saja dipanggil Doromon. Saudara Luomen, apakah tidak ada masalah denganmu? Suara RH terdengar, menyela lamunan Doromon, tidak masalah. Setelah aku kembali, aku akan mengerahkan guild untuk membuat kapal terbang. Semuanya, tolong, kata RH sambil menangkupkan tinjunya. Bagiku, kakak RH, aku tidak akan ragu untuk mati. Kanai dan anggota masyarakat tengkorak dan tulang berteriak. Wajib, Doromon dan cacing darah dari pasukan naga hitam berteriak. Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal saja. Kata RH dan berjalan menuju galaksi, cahaya biru juga memancar dari tubuhnya. Saudara RH, tunggu sebentar, ambil ini, dan kita akan memiliki hubungan yang baik. Doromon melemparkan batu biru,
yang merupakan kristal komunikasi. Tapi RH langsung melemparkannya kembali, jika waktunya tiba, saya akan muncul. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke galaksi gelap, berubah menjadi bola cahaya biru dan mengikuti Zhang Boyer ke kejauhan. Haha, apakah Lamster benar-benar akan dihancurkan? Ya, kakek kaisar perang memberitahuku sendiri di awal. Dia mengatakan bahwa kepulauan Fangbo ditelan oleh air pasang adalah tanda kehancuran Ramster. Lalu pada saat kritis seperti ini, jika kamu tidak tinggal bersama rakyatmu dan keluar sendirian, kemana kamu akan pergi? Lu Yun bingung. Saudaraku, jika Ramster dihancurkan, maka ia akan hancur. Dengan Zhang Boyel, klan Blutuom tidak perlu khawatir tidak memiliki tempat untuk bertahan hidup. Tapi saudara, kehancuran dunia atas belum menemukan cara untuk menyelamatkannya. Aku harus membawamu kembali ke alam atas secepatnya, dan aku tahu bahwa tempat Ramster menjalin kontak dengan alam atas adalah ibu kota kerajaan Ramster. Jantung Lu Yun berdetak kencang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka RH akan meninggalkan misinya sendiri dan klannya sendiri demi kakak tertuanya. Lu Yun tidak banyak bicara, dan diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika RH menjulurkan kepalanya lagi, sebuah pulau megah tiba-tiba muncul di hadapannya, dengan bangunan-bangunan menjulang tinggi di atasnya, memberinya kesan seperti hutan baja. Apakah ini ibu kota kerajaan Ramster? RH mengangguk, dengan bantuan Zhang Boyue, hanya butuh 3 hari. Jika kita menerbangkan kapal terbang, itu akan memakan waktu 2 kali lebih lama. Saat dia berbicara, Lu Yun telah menemukan dermaga yang jarang penduduknya dan diam-diam mendarat di pulau itu. Setelah mendarat, dia berlari menuju tengah tanpa henti, tidak peduli sama sekali dengan ekspresi terkejut yang dilontarkan oleh cacing darah di sekitarnya. Konon klan Sa mengalami kerugian besar, namun di permukaan penguasa Ramster masih berasal dari klan Sa, dan ada tentara klan Sa yang berpatroli di ibu kota kerajaan dari waktu ke waktu. Dia segera memperhatikan RH. Berhenti. Apakah kamu mendengar itu? Aku sudah menyuruhmu berhenti. Raungan 2 tentara keluarga Sa terdengar dari belakang RH. RH berhenti, dan 2 tentara berjalan dengan cepat. Mereka hendak melakukan pemeriksaan rutin terhadap RH, tetapi ketika kedua tentara itu melihat mata RH, mereka berdiri di sana seperti patung kayu. Lu Yun bingung. Dia pernah melihat akupuntur sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia melihat akupuntur dengan matanya. Tampan sekali. RH, kapan kamu mempelajari trik ini? Terima kasih kakak. RH menggaruk kepalanya karena malu, seperti anak kecil yang dipuji. Saudaraku, saat kamu bertarung di ruang kun-kun, aku juga tidak menganggur. Kakek Kaisar Zan mengajariku banyak metode serangan klan Zan dan metode manipulasi energi darah emas. Sekarang kekuatan tempurku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jika kita bertemu Sa Xiao, pemilik Pulau Hammer, aku bisa menjaganya tanpa bantuan kakak laki-lakiku. RH berkata dengan percaya diri. Oke, menurutku saat pertama kali kita bertemu, kamu masih seorang sampah yang merusak diri sendiri dan menjalani kehidupan yang menyedihkan, tapi sekarang kamu telah tumbuh menjadi orang besar. Lu Yun memuji. Ya, takdir, sungguh luar biasa. Jika aku tidak bertemu denganmu, kakak, aku mungkin masih hidup sehari dalam umat manusia. RH juga sangat tersentuh, saudaraku, kamu memberiku semua yang aku miliki sekarang. Jangan katakan itu. RH, aku memenangkan semua ini melalui usahaku sendiri. Dan jika bukan karena kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku lagi dan lagi, aku mungkin tidak akan menjadi apa-apa. Setetes air mata mengalir pelan di sudut mata Lu Yun. RH juga berhenti, dan di depannya berdiri pilar cahaya yang mencapai langit. Inilah penghubung antara Ramstead dan dunia atas. Karena kekacauan di Lamstead akhir-akhir ini, semua orang dalam bahaya, jadi tidak banyak cacing darah di sini. Saudaraku, bersiaplah, kita akan masuk. Prosesnya mungkin sedikit bergelombang. Saat dia mengatakan itu, RH hendak melompat ke sorotan cahaya, tapi dihentikan oleh Lu Yun. RH. Berhenti. RH langsung membeku di tempat, kakinya yang terangkat melayang di udara. Saudaraku, aku tahu kamu ingin membantuku. Ramstead dan orang-orangmu lebih membutuhkanmu daripada aku. Kamu harus tetap di sini dan memimpin mereka melewati bencana ini. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jika saatnya tiba, aku akan segera kembali. Dengan Zhang Boyue di sini, akan mudah menemukan benua baru. Dan sekarang aku lebih kuat, aku bisa membantumu lebih banyak lagi. Kakak, aku sangat cakap sekarang, aku bisa membantumu, dan aku tahu banyak rahasia, dan aku juga tahu banyak sejarah tidak resmi. RH terus berbicara tidak jelas. Saudaraku, dengarkan aku. Sebagai anggota Chaos Bloodworms, kamu memiliki kewajiban untuk melindungi ras ini. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu abaikan. Ini adalah beban yang ditanggung olehmu. Tapi, bibir RH bergetar, dibandingkan dengan anggota suku ini, RH ingin lebih banyak membantumu. Kakak. Saudaraku, apakah kamu ingin Chaos Bloodworms menghilang dari dunia ini? Apakah kamu ingin nenek moyangmu dihancurkan di tanganmu? Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi saudaraku, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung keburukan orang berdosa selamanya demi diriku sendiri. Tahukah kamu? Petik 2. Lu Yun tersentak dan berkata, saudaraku, RH menggigit bibirnya. Semua cacing darah yang lewat memandang RH dengan aneh, dan beberapa bahkan mulai berbisik kepada cacing darah di samping mereka, sambil menunjuk ke arah RH.
Kebanyakan orang menganggap RH sebagai orang gila yang sudah gila. Pergerakan di sini dengan cepat menarik perhatian para prajurit yang berpatroli di kota, dan mereka mengepung mereka. Tangan RH yang terkepal tiba-tiba melebar, saudaraku. Tunggu aku. Saat aku selesai menangani urusan klan, aku akan pergi ke dunia atas untuk menemukanmu sebentar lagi. Oke, Lu Yun berdiri di samping telinga RH dan mengusap daun telinga RH yang lembut. Selamat tinggal, saudaraku yang baik. Tunggu sebentar, saudaraku. RH menghentikan Lu Yun. Saat ini, tentara juga berkumpul. Cacing darah jenis apa kamu? Beraninya kamu menjadi liar di sini. RH langsung mengabaikannya, dan darah emas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tiba-tiba seluruh alun-alun menjadi sunyi. Celepuk. Saat suara berlutut terdengar, satu demi satu cacing darah berlutut di tanah, dan bahkan para prajurit berlutut di depan RH dengan seluruh tubuh gemetar. Di mata mereka, RH kini adalah matahari. Mereka tidak berani melihatnya secara langsung, mereka hanya bisa melihat ke atas. Saudaraku, ambil ini. Ini adalah 3 tetes sari darahku. Setiap tetes berisi darah seluruh tubuhku. Mungkin bisa digunakan pada saat bahaya. Saudaraku, ini adalah saudara, dimanapun Anda berada, dia akan menempatkan dirinya pada posisi Anda. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik di hari-hari ketika tidak ada kakak laki-laki di masa depan. Saudara laki-laki, air mata memenuhi mata RH. Aku pergi, kata Lu Yun melompat ke sorotan cahaya. Momentum RH mulai berkurang dengan cepat, dia hampir terjatuh beberapa kali, dan 3 tetes darah hampir membunuhnya. Namun bagi kakak laki-lakinya, dia merasa itu sepadan. Setelah periode kematian yang menggemparkan, familiar namun asing, Lu Yun akhirnya kembali ke alam atas. Lu Yun berpegangan pada pohon besar di sebelahnya dan terus-menerus muntah selama lebih dari 10 menit, hampir memuntahkan empedu. Aduh, benar-benar membunuhku. Bagaimana aku bisa sampai di sana terakhir kali? Lu Yun setengah bersandar pada pohon besar dan bergumam dalam benaknya, benar. Di mana kamu memindahkanku ke dunia atas? Dia melihat sekeliling, melihat pohon-pohon besar membentang sejauh mata memandang. Sepertinya itu adalah tanah angin barat atau tanah Nanyu. Aku ingin tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini ketika aku pergi. Lebih baik kembali ke Pulau Zhongzhou dan melihatnya. Omong-omong, Lu Yun akan mengobrak-abrik ruang di depannya dan berteleportasi. Namun, badai bertiup dan membuatnya terhuyung-huyung. Jika bukan karena pohon besar di belakangnya, Lu Yun pasti sudah terlempar. Bagaimana angin kencang bisa datang dari langit cerah ini? Lu Yun mendongak dan terpana dengan pemandangan di depannya. Saya melihat pohon-pohon setebal mangkuk ini semuanya mencuat langsung ke awan. Yang penting bukan seberapa tinggi pepohonannya, tapi seberapa rendah awannya. Lu Yun secara visual memperkirakan jaraknya hanya belasan meter dari tanah. Hal ini membuatnya menyadari sebuah masalah, dia mungkin tidak berada di 4 benua atau Pulau Zhongzhou sekarang, tetapi di tempat misterius di mana kota langit, senjata pembatas, berada. Ini bisa dianggap sebagai trik yang tidak disengaja. Lu Yun menghibur dirinya sendiri. Awalnya dia ingin datang ke tanah misterius, tapi lubang waktu memindahkannya ke Ramster. Sekarang dia ingin kembali ke dunia atas, tapi dia diteleportasi ke tanah misterius lagi. Lu Yun, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Tempat misterius itu sepertinya adalah bagian dari dunia atas, tapi diambil dari tanah oleh kota langit. Tidak ada yang salah dengan susunan teleportasi Lamster. Seperti kata pepatah, jaga dirimu. Selain itu, bukankah para penggarap dari keluarga situ juga datang ke tempat misterius itu dan bersiap untuk mencuri kota di langit? Tentu saja, Lu Yun tidak bisa membiarkan rencana mereka berhasil. Namun sebelum itu, Lu Yun harus keluar dari hutan perawan dan mencari tempat bersama orang-orang untuk mengetahui berita tersebut. Tepat ketika dia hendak menggunakan metode paling primitif, melempar sepatu untuk menanyakan arah. Badai kembali menyerang. Lu Yun, yang berjaga-jaga, tentu saja tidak akan merasa malu seperti sebelumnya. Namun suara bercampur angin membuat jantungnya menegang. Budak itu ada di sini, cepat, jangan biarkan dia kabur. Lu Yun 100% yakin bahwa, budak, dalam suara ini mungkin adalah dia. Karena setelah kesadarannya menghilang, di hutan tak berujung, ada 2 makhluk yang bergegas menuju ke arahnya. Ketika memikirkan hal ini, Lu Yun dengan cepat menyembunyikan auranya dan menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Saat berikutnya, 2 sosok muncul di depan Lu Yun. Penampilan inilah yang mengejutkan Lu Yun. Otot-ototnya yang kusut, otot pektoralis mayor yang berkembang dengan baik, dan lekuk tubuh yang sempurna berada di puncak kepala kambing. RH, spesies apa ini? Lu Yun bertanya tanpa sadar, tapi tiba-tiba berhenti dalam sekejap dan berubah menjadi senyuman masam. Aku lupa bahwa RH tidak lagi bersamaku. Aneh, budak itu tadi ada di sini, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Salah satu monster kambing bergumam. Ayo kita cari secara terpisah. Seharusnya di dekat sini. Monster kambing lain menyarankan. Ya, Lu Yun mengangguk. Lu Yun memandangi 2 monster kambing yang berlari ke arah berbeda, siapapun yang diklik oleh ayam kecil itu, dialah orangnya. Keputusan ada di tanganmu. Lu Yun memandang monster kambing yang berbicara lebih dulu, menunjukkan senyuman jahat, dan mengikutinya dengan sembunyi-sembunyi. Menurutnya, cara tercepat untuk memahami suatu tempat asing dengan cepat adalah dengan membenamkan diri di dalamnya, dan tentu saja banyak hal yang akan masuk ke telinga Anda.
Lu Yun memperkirakan jarak antara kedua monster kambing itu hampir sama, jadi dia berencana melakukan sesuatu yang kotor. Tapi sepertinya monster kambing itu merasakannya, dan menoleh dan melirik ke belakang tanpa peringatan apapun. Untungnya, Lu Yun cukup berhati-hati dan berhenti tepat waktu. Jika tidak, rencananya tidak hanya akan gagal, tetapi reaksi berantai yang ditimbulkannya bahkan dapat membahayakan Lu Yun sendiri. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan mereka. Lu Yun berpikir dalam hati, ikan yin dan yang menari-nari di matanya. Saya sudah lama tidak menggunakan jurus ini, dan sekarang tampaknya tepat untuk situasi tersebut. Lu Yun sengaja mengeluarkan suara untuk menarik monster kambing itu berbalik. Ini dia, suara Lu Yun datang dari atas, monster kambing itu tanpa sadar mendongak dan menatap mata Lu Yun. Saat itu, dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Api ikan yin yang benar-benar membakar pupil berwarna coklat. Bang, monster kambing itu jatuh ke tanah tanpa daya. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, namun jiwanya telah dibakar hingga bersih oleh Lu Yun menggunakan api ikan yin yang. Kang Biao, apa yang terjadi di sana? Suara monster kambing lainnya terdengar di kejauhan. Lu Yun dengan cepat menggunakan api aneh untuk berubah menjadi monster kambing dan menjawab, tidak ada. Aku tersandung akar pohon. Kamu sungguh sia-sia. Monster kambing lainnya mencibir. Bagaimana kabarmu di sana? Apakah kamu menemukan budak itu? Tidak, Lu Yun menjawab sambil mengkremasi monster kambing bernama Kang Biao di tempat. Yang membuat Lu Yun sedikit aneh adalah di antara abu yang dibakar hantu kambing tersebut terdapat manik-manik berbentuk bulat yang sama dengan peninggalan Sang Buddha setelah ia bertahta keputihan dan terlihat sedikit mengalir. Tapi karena bisa menahan suhu tinggi dari api aneh, ini menunjukkan satu hal, manik ini sungguh luar biasa. Sekalipun disingkirkan, pada saat ini, monster kambing yang mencari ke arah lain juga datang. Kang Biao, apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Apa kamu malas lagi? Kamu harus mengurusnya. Lu Yun segera berdiri untuk mencegah pihak lain menemukan jejak di tanah yang belum dibersihkan. Hei, nak, sayapmu kakukan. Kamu berani bicara balik padaku. Aku kakak tertuamu, jadi aku tidak peduli lagi padamu. Kangka menunjuk ke arah Lu Yun dan berkata, jika kamu tidak malas, bagaimana budak itu bisa melarikan diri? Buru dan manajemen kembali merugikan Anda, tetapi sekarang Andalah yang melakukan pemogokan lebih dulu. Temukan sendiri, tenaga kerja dan manajemen telah kembali. Ucap Kangka dan memberi isyarat untuk pergi. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti, Kang Biao. Apakah kamu yakin tidak ingin mencoba menyelamatkanku? Apakah aku benar-benar akan pergi? Tapi Lu Yun tetap acuh tak acuh, terjebak di tempatnya seperti tunggul pohon. Oke, kamu punya nyali. Set, jangan bicara, dengarkan baik-baik, ada sesuatu yang terjadi. Lu Yun menutup mulutnya dengan tangan dan berkata. Kongka, cepat, ikuti aku, kata Lu Yun sambil berjalan melewati hutan dengan kecepatan tinggi. Kangka melihat hal itu dan meski tidak tahu kenapa, dia tetap mengejarnya. Namun semakin Kangka mengikutinya, dia menjadi semakin ketakutan. Kapan kakaknya menjadi begitu cepat, dan dia menjadi lebih kuat di belakangnya. Bang, perhatian Kangka teralihkan saat memikirkannya. Dia tidak menyadari bahwa Lu Yun di depannya berubah arah dan menabrak pohon besar. Hanya terdengar suara mencicit, dan pohon besar itu patah sebagai responsnya, menyebabkan ledakan kicau burung. Lu Yun menarik Kangka dari tanah, yang pusing karena tabrakan, kamu harus berhati-hati saat berjalan. Tidak apa-apa sekarang. Aku memperingatkan ular itu dan membiarkan mereka kabur lagi. Kangka menggeleng, kamu masih berani bilang, ada apa denganmu hari ini? Sepertinya kamu orang yang berbeda. Kang Biao. Jantung Lu Yun berdetak kencang, dia tidak memahami karakter monster kambing ini, dan perilakunya agak mendadak. Dia segera menebus kesalahannya, saya ingin sekali memperbaiki kesalahan saya. Kamu tahu bagaimana bekerja keras ketika kamu mencoba memperbaiki situasi. Jika kamu berhati-hati seperti sekarang ketika kamu menjagaku, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kongka berkhotbah. Dari arah mana suara yang kamu dengar tadi berasal? Lu Yun menunjuk ke arah jam 2. Kongka mulai menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba badai menderu di dalam hutan. Lu Yun dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya secara diam-diam dan tetap berdiri. Dan ke arah jarinya, sesosok tubuh kotor berlumuran tanah tertiup ke arah mereka oleh badai. Lu Yun melihat badai itu, dan melihat bahwa sosok abu-abu itu adalah orang yang persis sama. Kongka memegangnya di tangannya, budak sialan itu ingin lepas dari genggamanku, apakah kamu memiliki kemampuan? Selamatkan hidupku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Pria jorok itu memohon. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa kulit pria itu yang terbuka dipenuhi bisul yang luas, dan bahkan berbau agak busuk. Beraninya ada waktu berikutnya. Mata coklat Kangka terfokus, ia mencubit kuku kaki pria itu dan mulai mengerahkan tenaga. Melihat ini, Lu Yun hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tapi Lu sudah terlambat 1 langkah. Terdengar suara patah tulang, dan kepala pria jorok itu terkulai lemah. Lu Yun, apa yang kamu lakukan? Jika kamu membunuhnya, bagaimana aku bisa kembali dan melapor kepadamu? Kangka dengan kasar merobek kepala pria itu dan melemparkannya ke Lu Yun seperti sampah, ini cukup untuk membuat kesepakatan. Gunakan saja ini untuk memberi peringatan kepada budak lain di selokan bau. Ini adalah takdir untuk melarikan diri.
Parit yang bau. Ini pertama kalinya Lu Yun mendengar kata ini. Dilihat dari maksud Kangka, seharusnya parit bau ini adalah tempat orang ceroboh ini bekerja sebelumnya. Kang Biao, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat kembali. Oh, kami datang. Lu Yun menjawab dan mengikuti Kangka seperti orang gila. Kang Biao, situasi saat ini sedang bergejolak akhir-akhir ini. Kita tidak boleh bermalas-malasan lagi, apalagi hal-hal seperti pelarian budak tidak boleh terjadi lagi, kalau tidak kakak tertua tidak akan bisa mempertahankannya. Ucap Kangka sungguh-sungguh. Ya, juga, parit yang bau menjadi semakin tidak stabil akhir-akhir ini. Jika perlu, kita bisa membiarkan para budak ini beristirahat selama 2 atau 3 hari. Mereka semua kelelahan. Sulit untuk menangkap budak yang kuat sekarang. Tahu, apa yang terjadi barusan mengingatkan Lu Yun bahwa dia harus berhati-hati saat berbicara. Seperti kata pepatah, lebih banyak kata dapat menyebabkan lebih banyak kesalahan. Terlalu banyak kata mungkin dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, namun hal ini juga membawa risiko tereksposnya identitas. Hei, ada apa denganmu hari ini? Kang Biao, kenapa kamu aneh sekali? Kamu biasanya orang yang banyak bicara, kenapa kamu menghargai kata-katamu seperti emas hari ini? Kangka sepertinya sudah memikirkannya dan memblokir Lu Yun. Seluruh tubuh Lu Yun menegang saat itu, dia mengira dia telah ketahuan. Kang Biao, katakan sejujurnya, apakah kamu kehilangan Sibet? Saya, perkataan Kangka langsung membuat Lu Yun bingung, manik macam apa? Manik siapa? Tiba-tiba Lu Yun teringat akan manik-manik berwarna abu-abu putih yang tertinggal saat tubuh Kang Biao dibakar. Kangka melihat ekspresi Lu Yun dan berpikir dia benar. Kamu, apa yang bisa aku katakan tentangmu? Kamu sangat malas dan malas. Kangka memarahi Lu Yun. Akhirnya, dia mengeluarkan manik-manik putih campuran dari bawah wol di dadanya dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Manik itu persis sama dengan yang diambil dari abu Kang Biao. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil, saudaraku, kamu memberikannya kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Lu Yun mengambil zibet yang tidak diketahui kegunaannya dan bertanya. Aku punya cara untuk mengatasinya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak boleh kehilangan zibet ini, mengerti? Kongka memperingatkan. Kemudian kedua monster kambing itu kembali melanjutkan perjalanan, melaju dengan kecepatan tinggi melewati hutan lebat dan menuju lebih dalam. Informasi tentang tempat misterius yang diketahui Lu Yun sekarang masih sangat terpisah-pisah, dan tidak ada cara untuk menghubungkannya satu sama lain. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan mengikuti pria bernama Kangka ke selokan bau untuk membuat rencana. Saat kami memasuki kedalaman hutan purba, perasaan depresi yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati kami. Pepohonan di sekitarnya juga kehilangan vitalitas sebelumnya dan menjadi tidak bernyawa.